semuanya yang sedang berkumpul bersama keluarga, yang sedang healing-healing di rumah, ataupun yang pokoknya semuanya lagi di depan layar kaca Anda deh. Ketemu aku Kak Rose di acara Ruby No Secret. Sama Daniel juga hari ini yang akan bersama-sama menemani Anda bersama juga bintang tamu kita yang berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu kan seperti biasanya membahas apa sih yang menjadi perhatian publik di hari kemarin ataupun mungkin hari ini. Dan menuai komentar-komentar pro dan kontra baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini komentarnya di dunia maya tentunya, tapi terjadi di dunia nyata. Yaitu ketika Inara itu posting sama anak-anak ya, sama anak-anak terus ada Virgon juga. Ini kayaknya setelah ya ini kan perjalanan panjang ya dari mulai Inara tuh emosi upload di sosial media, kemudian perceraian mereka, terus kemudian saling lapor ya, ada yang lapor pencemaran nama baik, lapor pasal perzinahan, lapor akses ilegal dan sebagainya. Nah melihat mereka bisa bareng satu frame foto gini tuh rasanya kayak adem juga gitu ya ngeliatnya ya. Kita lihat komentar netizen di postingan foto itu ya. Itu ngapain cap jari gitu. Oh ada captionnya Inara, coba kita lihat captionnya Inara. Nih, makasih banyak dedinya anak-anak atas segala kebaikan dan pelajaran hidup yang sudah diberikan. Semoga pelajaran hidup ini bisa menjadi pengingat untuk kalian agar jangan menduakan Allah dengan apapun. Semoga Allah mampukan kami untuk menjadi orang tua yang amanah. Amin. Meski jalur kami kini berbeda, semoga Allah ampuni kami dan menuntun kami pada jalan keridoannya dalam rahmatnya. Begitu ya. Komentar netizen lagi kita terbaca ya. Orang lagi nanya itu cap jari apa sih gitu. Ini yang paling punya prinsip katanya. Dijawab sama Inara mau ambil rapot. Yang berikutnya ada lagi. Sejauh ini yang nggak balikan tapi tetap baikan setelah jadi makin tajir karena viral diselingkuhin. Oh iya. Ini konteksnya karena kemarin tuh ada yang karena ada selebgram itu loh yang kemarin rame juga posting suaminya selingkuh gitu kan. Terus dia jadi rame viral dibelain netizen, pokoknya sampai yang diduga pelakornya itu juga dicari sama netizen di sosial medianya. Suaminya juga sampai hilang akunnya gitu ya. Tapi ternyata mereka ya tetap berumah tangga, tapi si selebgram ini banyak endorsan, terus diposting juga beli rumah baru apa segala macam. Jadi itu bikin netizen kesal. Kamu kalau kesel nggak usah dibagi-bagi ke netizen gitu. Kalau udah kaya aja. Ini netizen emang agak gitu sih, memang suka keributan ya. Jadi kalau menurutnya tadi tuh, kalau Inara kan udah ribut, tapi emang cerai gitu. Tapi habis itu rukun ya. Jadi dianggap punya prinsip, walaupun sudah ribut, sudah posting di sosial media dan berpisah, nggak balik lagi. Yang berikutnya coba kita lihat. Ini baru konsisten, nggak nelan udah sendiri, mantap Mbak Inara, pertahankan harga dirimu. Mau ngetek, si ini siapa? Irananda, yaitu yang selebgram itu yang kemarin ya. Yang berikutnya yang sama suaminya namanya? Elmer, oke. Gagal sebagai pasangan tapi tidak gagal sebagai ayah ibu. Amin. Yang berikutnya, Inara baru yang keren benar-benar cerai. Lah yang ono kok sudah kaya malah balikan lagi. Ini semuanya lagi pada kesel sama si siapa namanya? Irananda gitu ya. Nah ini kemudian tanggapannya Inara, kayaknya mereka juga berteman ya. Jadi Inara menghimbau netizen untuk tidak membanding-bandingkan. Tolong banget jangan banding-bandingkan nasib orang ya. Sebagaimana kita juga nggak mau dibanding-bandingkan nasibnya dengan tetangga, teman atau bahkan saudara kita sendiri. Kalau nggak bisa bantu secara finansial, setidaknya berempatilah, sampaikan dan ajarkan kebenaran yang dengan adab. Kalau nggak bisa berkata baik atau bahkan nggak bisa doakan baik-baik, lebih baik diam. Yang berikutnya, nah ini kan orang juga ada postingan story-nya juga, coba kita lihat ini. Woman support woman itu nggak ada, karena rata-rata di Indo didominasi perempuan pick me yang hobinya adu nasib sama adu solehah. Tanpa mikir dirinya kalau ada di posisi orang, gitulah pokoknya gitu ya. Itulah pokoknya. Nah ini ngomong-ngomong soal yang tadi cap-cap 3 jari itu apa sih? Jadi ini kan karena perjalanannya panjang kan, akhirnya mereka negosiasi, ketemu, ngobrolin berbagai hal yang belum mereka sepakat. Salah satunya kan kemarin sempat ada kabar akan saling tarik gugatan. Nah ini kita lihat dulu, si cuplikan wawancara kita terakhir dengan Inara. Apa aja sih kira-kira tuh cap 3 jari itu apa? Apakah sama-sama sudah sepakat untuk menarik gugatan? Kita lihat berikut. Udah damai beneran nih? Insya Allah. Kalau aku sih berusaha untuk banyak mengalah lah, banyak hal-hal yang istilahnya yang aku letting go gitu, kayak ya udah oke, maunya berapa, oke segini sekian, maunya gimana, oke ini istilah-istilah yang banyak yang diganti gitu demi untuk ya supaya terjadilah perdamaian ini gitu. Nah itu kan kemarin juga ada tuntutan-tuntutan hukum gitu yang menyertainya gitu. Terus gimana itu? Iya
dari dia bilang sih katanya mau damai. Kalau emang mau damai ya nggak usah ditunda-tunda lama-lamaan lagi. Udah dicabut belum? Mau nunggu apa lagi? Belum. Ya mudah-mudahan udah dicabut ya, jadi nggak usah ada ya udahlah gitu kan, udah damai ya kan. Tadi apa tuh 1, 2, 3 itu orang yang suka komentar itu kalau menurut Inara 1. Oh, yang suka menghakimi itu karena mungkin dia belum pernah merasakan di situasi yang sama. Dia ada di situasi yang sama tapi nggak berdaya untuk melawan. Itu yang ketiga adalah karena bagaimana mungkin orang tua yang mencintai anaknya tega membiarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang nggak harmonis, dingin dan penuh kepalsuan gitu kata Inara. Oke. Nah kita ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga sama kemarin kita lihat pada saat momen Imlek gitu ya. Walaupun sudah berpisah tapi kita ngeliat sama anak-anaknya mereka duduk juga satu meja merayakan Imlek bersama gitu ya. Inilah namanya hidup berproses ya. Pasti yang namanya berantem ada, tapi kan pasti ada yang baikan. Setelah badai itu ada pelangi. Ada Ari Wibowo, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ari Wibowo, artis kelahiran 1970 yang mengawali karir sebagai model ini pernah menikah dengan Inge Anugrah pada 2006 dan dikaruniai 2 anak, namun September lalu resmi bercerai. Proses perceraian tersebut sempat diterpa isu yang menyudutkan Ari seperti dituding sebagai suami yang pelit dan tidak menafkahi istrinya hingga sama-sama memperebutkan hak asuh anak, namun akhirnya jatuh kepada Ari. 11 Februari kemarin, Ari Wibowo membagikan momen merayakan Imlek dan makan malam bersama Inge dan keluarganya beserta kedua anaknya, namun Inge justru mengaku masih canggung saat bertemu dengan Ari. Anak sulungnya Kenzo yang dikabarkan berpacaran dengan anak dari Angel Karamoy yaitu Lovely Rumangkang ini Januari lalu diduga go publik usai memposting foto bersama, namun hubungan mereka dikabarkan sudah berakhir. Benarkah pertemuan Ari dan Inge karena permintaan dari kedua anaknya? Dan seperti apa tanggapan Ari Wibowo yang kerap didoakan netizen agar rujuk? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sekarang sudah ada bersama Ari Wibowo, apa kabar? Baik. Baik, kamu makin slim, enggak ya? Iya. Oh, olahraga bareng Iya, anak-anak ya? olahraga, iya. Jadi sekarang setelah sendiri gitu kegiatannya adalah olahraga bareng terus sama anak-anak Olahraga, ya? Terus ya spend more time with the kids, ya lebih banyak waktu lah. lebih banyak waktu ya. Oke, ini kita lihat di postingan di Imlek di Januari atau Februari kemarin ya. Saat ini kita lihat nih duduk satu meja, gitu ya. Ada Inga juga gitu kan. Ini kita merayakan Imlek dinner dengan keluarga Inga. Gong si Facai. Semoga berkat melimpah bagi kita semua. Coba kita baca dulu komentar netizen ya. Kita lihat komentar netizen. Nah, aduh seneng liatnya. Terus ada lagi komentarnya. Gitu dong, walaupun sudah pisah dan dengan Inga tapi tetap bisa kumpul bersama. Damai itu indah, bisa jadi contoh pasangan muda juga seperti Gisel dan Gading. Semoga bisa seperti ini terus ya Mas Ari, menjaga silaturahmi dengan keluarga Inga dan keluarga Mas Ari juga. Yang berikutnya, inilah kasih yang sesungguhnya tanpa syarat. Teruslah menjadi saluran kasih dan berkat dimanapun Mas Ari. God bless. Berikutnya, selamat tahun baru Cina Bung Ari. Hebat ya, walaupun bercerai masih bisa silaturahmi. Saya andaikan bercerai dengan suami saya, mungkin saya nggak ingin bertemu atau dikunjungi atau mengunjungi. Walaupun itu demi anak-anak. Saya belum banyak memperdalam hukum kasih, masih harus banyak belajar. Gitu ya. Ya aku ikut seneng sih ngeliatnya. Iya. Karena ya setiap manusia kan pastilah ada masa-masa badai gitu. Betul, betul. Tapi kan harapannya semoga diperbaiki. Nah itu ceritanya gimana sih kalau dari sudut pandang kamu tuh apa? Kamu nganter anak nih. Oh enggak, kalau ya kan saya kan masih sebenarnya kan dengan lepas dari masalah pernikahan, perceraiannya, tapi kan dengan keluarga besar saya masih dekat. Iya, iya, iya. Karena kan emang nggak ada masalah apa-apa dengan mereka. Gitu. Iya. Dan namanya juga mereka kan Chinese, mereka merayakan tahun baru, Imlek, ya kita datang menghargai dan gitu. Iya, jadi gitu. Pasti. Gimana kalau dari sisi kamu nih, keluarga Iya. saya udah dulu gitu kan. Iya. Ada ingat juga ada orang tuanya ya Iya. kayak satu keluarga besar itu apa rasanya? Apa rasanya? Jujur Li. Iya. Awkward juga nggak? Enggak. Aku sih enggak awkward. Enggak Sama awkward, ya? sekali enggak awkward. Ya, karena ya kita ngelihat garis besarnya aja gitu. Selama 17 tahun kita menikah dan orang tuanya Inge juga saya udah anggap seperti orang tua saya sendiri. Apalagi sekarang ayah saya sudah meninggal, ibu saya jauh di Jerman. Jadi saya anggap mereka tuh udah seperti Keluarga. mama papa saya juga gitu. Karena itu juga kakek neneknya. Iya, dan itu kakek neneknya, anak-anak juga, dan itu selalu harus dijaga hubungannya sampai kapanpun. Mungkin saya sama inginnya berpisah, tapi itu tetap tidak memutuskan hubungan keluarga dengan anak-anak dan dengan
oma opanya. Ya kan ya pasti wajar nih kalau pada saat ya lagi badai itu kan rasanya nggak enak apa segala macam. Setelah kemarin ketemu gitu, apa yang kamu rasain? Kalau saya sih sudah sangat damai, saya sudah sangat tenang sekarang, bahagia banget dengan kehidupan baru saya, dengan anak-anak, mereka juga anak-anak yang sungguh luar biasa. Inge pun saya doakan semoga dia bahagia, semoga dia sukses. Kadang-kadang juga saya bilang sama anak-anak, telepon mama, kalau diajak ketemu pergi gitu ya. Supaya tetap jaga hubungan silaturahminya gitu. Karena kan anak-anak ya kalau udah mulai remaja kan kadang suka kan sibuk main sama temennya gitu ya. Oke, ini kalau Inga kita tanya, kalau dia sih perasaannya agak awkward ya dia itu. Ya, tapi kan beda-beda ya. Coba kita lihat yang berikut. Tapi gimana? Nggak tahu ini kalau dari foto kan. Iya. Aslinya gimana pada saat kejadian? Aslinya actually awkward. Awkward juga masih ya. Ini pas ketemu cuma yang hi, and then udah pas mau bubaran bye, udah hi bye doang. Tapi itu kan sebuah progres ya? Iya. Sebuah kemajuan lah ya. Ya oke lah. Oke lah. Siapa yang ngundang sih pada saat itu? Dari orang tua atau kamu yang memang mengundang? Enggak sih, karena pada hari itu biasanya kan kumpulnya di rumah mama papa. Tapi hari itu lagi nggak bikin acara, jadi decided the next day kita ketemu aja makan bareng di Japanese restaurant pada hari itu. Terus maunya di Japanese karena Kenzo Marco pinginnya Japanese itu, doyannya itu. Jadi kan itu kayaknya kalau nggak salah hari Minggu, jadi no driver juga datang bareng Ari. Gitu. Oh gitu. Tapi anak-anak pasti seneng banget ya dengan seneng lah. Makan Jepang, seneng lah. Gak kirain anak-anak tuh seneng karena makan Jepang ada bapak ibunya di situ gitu, dalam satu ruangan. Nggak pernah aku tanya sih seneng apa enggak. Nah kita tanya ada bapaknya, anak-anak gimana responnya? Anak-anak gimana responnya sesudah momen itu? Happy? Mereka mah happy makannya karena emang itu restoran kesukaan mereka. Jadi emang selalu pengen makan di situ juga. Mereka udah perutnya enak. Mereka soal urusan itu mereka sangat dewasa. Mereka biasa aja. Mereka nggak pernah ikut campur. Yang penting mereka cukup tahu aja apa yang terjadi. Orang lain netizen nggak perlu tahu. Pokoknya sekarang kita semua udah sama-sama maju ke depan. Iya, karena gini bagi saya. Dua rumah yang bahagia lebih baik dari satu rumah yang menderita. Gitu. Oke, ini tadi udah anak sama senyum happy. Nih dua-duanya lagi nemenin nih. Iya. Tadi lihat dari luar gini ya ampun, kayak sebaya loh. Seneng banget bapaknya. Akunya seneng, merekanya marah dibilang setua Dedi emangnya. Bisa gitu katanya. Ini ada apa rencana atau biasanya ada event-event apa sih yang sebelumnya juga kumpul misalnya sama keluarga besarnya Inge yang akan ada lagi di kedepannya? Ke depan nggak tahu, mungkin kalau jadi malam ini ketemu orang tuanya, tapi Ingenya nggak ada, dia lagi di luar jadi lebih. Oh gitu, jadi ketemu oma opanya. Iya. Kamu juga nemenin? Iya, nemenin. Oh seru ya? Iya. Okay. Karena kan yang bagi aku silaturahmi tetap harus dijaga, gitu. Okay. Mungkin beda orang beda pandangan. Oke, sekarang kita mau membuat Ari menilai dirinya sendiri karena ini menjalani co-parenting ya. Kamu sebagai orang tua yang lagi menjalankan co-parenting kan berjauhan gitu ya. Menurut kamu komunikasinya nilai kamu berapa? Efektivitas komunikasi kamu 1 sampai 10 nilai diri kamu berapa? Dengan anak-anak? Dengan anak-anak ya, dengan parent yang satu lagi gitu. Kamunya ya. Mungkin 7 kali ya. 7. Oke. Akan lebih bagus lagi ditambah tuh. Oh iya dong, pasti gimana lebih cara bagus. nambahnya? Tapi ya gini, mereka anak-anakku kan sekarang di usia di mana mereka juga udah punya kesibukan sendiri. Aku pun sebagai yang kita satu rumah, tapi kan aku juga harus kerja, jadi ya pasti ada keterbatasan itu. Kalau cowok-cowok tuh kalau komunikasi tuh gimana sih? Bapak sama anak-anak cowok ini aku nggak tahu ya. Gimana sih kalian tuh kalau ngobrol, kalau misalnya lagi jauh-jauh, ini selalu WhatsApp-WhatsAppan atau sama nih kayak anakku kalau di WhatsApp ya kadang cepat, kadang enggak. Mereka itu sekolahnya udah sampai jam Marco pulang jam 4.30 sampai rumah, Kenzo bisa jam 5.30 baru sampai rumah. Dua-duanya hobi banget nge-gym, boxing.
Muay Thai, jadinya udah langsung pulang ganti baju langsung ke gym. Gymnya udah ada di rumah baru itu ya? Hah? Di rumah baru itu gymnya atau gymnya di luar? Belum, rumah belum selesai. Oh, belum selesai. Masih renovasi. Oke. Jadi sekarang kita di apartemen dulu, mereka gymnya di dekat situ. Oh jadi kalau nggak, kalau bapak anak cowok itu pasti ketemu tuh gimana sih? Bro gitu aja. Bro. Nanti gimana kalau ibu-ibu kan, gimana kamu hari ini gimana? Kalau bapak Enggak, tuh gitu aku nggak sih? tetap sini peluk, tetap peluk. Gitu. Jadi lebih kayak gini, kamu berapa nih sekarang ini gitu ya? Enggak. Hitungan ini udah berapa kilo gitu nggak? Oh itu aku udah kalah. Itu aku udah kalah, udah aku nyerah deh. Angkatannya udah lebih berat dari aku. Oke, sekarang sebagai orang tua kamu secara emosi, mengelola emosi kamu sudah berapa nilainya kamu menilai diri? Mengelola emosi saat ini aku bilang 7 juga. 7 juga? 7 juga, ya. Masih bisa diperbaiki. Namanya manusia tuh nggak pernah sempurna. Iya. Biasanya kamu kalau lagi kesel tuh kalau anak-anak kayak apa? Kalau kita niatnya baik mau ngasih tahu sesuatu, tapi anak merasa lebih tahu dan ngelawan, itu yang bikin sebel. Padahal itu lagi umurnya ya. Itu lagi umurnya. Kalau anaknya gini, bisa banget. Bener banget emang. Lucu banget sih. Sini, nggak berani. Seberapa nilai kamu dalam mengatur jadwal anak-anak? Ini kan anak-anak jadwalnya padat nih. Padat, ya. Kamu menyediakan waktu misalnya untuk mendampingin anak-anak, misalnya ada meeting orang tua lah, apalah gitu. Seberapa kamu sudah pandai mengatur jadwal? Mengatur jadwal, ya itu aku ajarin mereka untuk mandiri. Oh, mandiri. Jadi mereka tuh udah bukan di usia yang mana masih harus diatur jadwalnya gitu. Untungnya dari sekolah mereka juga high school lumayan bagus. Jadinya mereka memang udah diajarin mandiri dari sekolah juga, dari saya juga gitu. Kan kamu kan ini ya, mesti kalau kita lihat kan kamu agak ada bule-bulenya gitu ya. Pasti ngajarin disiplin atau value-nya kan agak beda sama kita orang Indonesia gitu ya. Apa aja sih mungkin 2 hal deh yang buat kalian tuh penting banget itu diterapin ke anak-anak dalam kehidupan mereka. Apa? Disiplin atau apa? Pengaturan mereka mandiri secara apanya aja? Disiplin udah pasti. Disiplin pasti. Iya. Ada hukumannya nggak kalau misalnya kamu telat ini, ada hukumannya atau apa gitu? Paling ya namanya anak-anak sekarang kan selalu hobinya online, selalu hobinya di depan komputer gitu ya. Jadi kalau misalnya telat ke sekolah atau mungkin dia cuman sakit dikit langsung bolos atau apa, ya udah nggak boleh main PC. Tuh langsung ditunjukkan nih. Oh, ada sanksinya ya. Iya. Terus apa lagi diajarin apa lagi supaya mereka mandiri tuh apa lagi latihannya? Supaya mereka mandiri apa lagi ya? Mereka tuh uang sakunya berapa sih? Uang sakunya tinggal. Kalau lagi kencan tuh ada nih ekstra gitu nggak? Sebetulnya ada kayak untuk sekarang kan emang pembantu saya di rumah kan nggak masak. Jadi emang mereka juga siang catering, diantar ke sekolah, malam seringkali makan di mall karena baru pulang gym, jadi langsung makan di mall. Selain itu ya aku juga kasih uang dan pasti minta isi ini dong. Pulsa apa? Iya, isi GoPay. Game online juga sorry. Nggak boleh ngomongnya. isi itulah pokoknya. Kalau mereka udah mulai ada acara nih, misalnya acara apa? Ini kok begini maksudnya udah mau ngegosip nih. Dia ada pergi rame-rame lah sama cewek atau apa gitu ya. Sudah. Itu ada tambahan lagi nggak Pak gitu ya? Tambahin dong. Itu ada nggak? Atau mereka kamu harus kelola uang saku sendiri? Harus kelola uang saku sendiri. Iya. Gitu. Mereka nggak setuju. Dan mereka punya oma yang sangat memanjakan, jadi kayaknya. Tapi kan semua oma opa begitu kan, pasti kan cucu tuh dimanjain abis gitu. Jadi mereka selalu punya jalannya lah ya. Selalu punya jalan. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama Ari. Kita ngobrol dulu sama Angelati. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Angelati, artis kelahiran 1990 ini merupakan mantan member Seven Icons yang bergabung pada 2010 hingga 2014 dan sempat menjadi pembawa acara bedah rumah. Perempuan
Perempuan yang pernah menikah selama 2 tahun dengan Arif Theo, namun pernikahannya tidak terdaftar di catatan sipil dan mengaku mengalami KDRT ini menikah lagi dengan produser bernama Godwin Yustantio pada Februari 2021 dan dikaruniai 2 anak, di mana menjelang persalinan anak kedua, Angela mendapat surprise mobil sport yang dipesan suaminya sejak setahun sebelumnya. Perempuan yang pernah satu program bersama Soraya Rashid ini mengaku kaget dengan pemberitaan mengenai Soraya yang dikabarkan terlihat mesra dan membiarkan Andrew Andika menginap di rumahnya dalam kondisi Andrew sedang berseteru dengan istrinya Tengku Dewi karena ketahuan selingkuh. 2020 lalu sempat beredar video dewasa yang diduga mirip Angela dan Soraya, namun ia mengklarifikasi video tersebut bukan dirinya. Benarkah Angela T mendapat verbal abuse dari orang terdekat? Dan bagaimana tanggapannya mengenai berita miring Soraya Rashid? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Angela T. Coba kita lihat dulu nih, ada postingannya kemarin soal pernikahan dengan Goldwyn ya. Ini ini pasangan yang kalau menurut aku sih cepat ya. Waktu itu kan sebelum nikah juga datang ke sini. Namanya juga ekspres. Anaknya langsung 2 dalam waktu 3 tahun ya. Dari dulu pria ini selalu kepengen punya anak yang lucu dan gemoy. Sampai pernah niat adopsi anak bayi. Ketemu pertama kali baru PDKT hari kedua, pertanyaannya cuma 1. Kamu kalau nikah sama aku mau nggak punya anak? Tolong 1-2 tahun hold dulu semua kerjaan. Fokus punya anak, secara umur udah tuir gitu ya. Iya. Tapi kamu waktu itu udah langsung setuju aja? Langsung setuju sih, soalnya kan memang pengen punya anak, terus punya pengalaman juga 2 kali hamil, 2 kali keguguran, sedih banget. Jadi ketika ketemu seorang pria yang menurut aku dia good looking, dia cinta Tuhan, dia baik, dia mapan, langsung minta anak, oh ya gaspol. Cocok banget nih, Cocok satu banget visi misi nih, ya. gitu. Jadi lucu aku banget. Jadi nggak kaget ya? Ini baru pertemuan kedua langsung nanya. nggak kaget, Nggak soalnya kaget. dia juga udah males kan, dia capek sama wanita-wanita yang cuman pengen Ya pengen seneng-seneng aja, seneng-seneng tapi aja. nggak ada masa depannya. Yes, pengen duitnya doang lah istilahnya gitu. Oh iya. Tapi ternyata kan begitu serius, duit wah datang wah. Soalnya katanya kamu surprise, melahirkan aja dikasih hadiah mobil. Nah kemarin Iya kan? pengennya pesawat sport tapi nggak ada. Itu yang di depan, parkir mobil di depan tuh mobil kamu ya? Iya, kok tahu sih? Maserati itu. Maserati. Mas siapa itu? Sesuai udah kan. Bukannya ini nggak ada lagi, baru lagi kayaknya deh yang di depan ya. Iya. Itu hadiah apa lagi? Hah? Hadiah apa lagi tuh mobil di depan? Itu mobilnya suami kamu ya? Iya. Enggak, itu mah cuman test drive doang. Pinjem doang yang itu mah. Aduh. Jadi gimana ini kamu menjalani happy banget? Iya happy banget, puji Tuhan, alhamdulillah. Semua penderitaan yang pernah aku lalui diganti Tuhan dengan kebahagiaan. Namanya orang kan bahagia nggak instan, tapi Tuhan ya berarti Tuhan sayang sama aku gitu loh. Jadi dia kepengen aku juga happy gitu. Pernah nggak ada momen kan biasanya ya tetaplah punya anak happy tapi juga ada capek-capeknya. Tapi begitu dalam kondisi itu langsung inget. Gimana capek kak, anakku gemoy-gemoy begitu. Lucu-lucu Kadang-kadang mau capek lihat dia, hai mami gitu, jadi kayak ih lucu gitu. Gimana mau capek sedikit suaminya mau tas, mau mobil gitu ya. Aduh, ini suaminya emang langka ya. Emang langka. Ini juga selangka ini suaminya ya. Jadi ketika temennya Angela T yang namanya Soraya itu kemarin lagi diberitain ya kan. Bisa-bisanya loh suaminya komen. Terus nge-tag istrinya, hahaha diketawa. Enggak, soalnya kan dia komennya itu host uang kaget, Iya. jadi ikut kaget. Jadi dia bilang bukan kamu kan gitu. Amit-amit. Dia ada postingannya. Postingannya ditunjukin gak sih yang dia komen tuh suami kamu? Itu Emang itu, iseng. Kamu enggak, gitu kalian lagi bersebelahan atau kamu lagi Enggak. Iseng, terus aku kayak loh kok komenannya banyak banget nih yang masuk gitu kan. Terus dia bilang, aku juga kaget, aku gitu aja. Aku benar-benar kaget, itu kayak berapa menit setelah itu posting viral deh. Itu langsung ada berita. Langsung muncul. Langsung Terus muncul. semua wartawan langsung telepon aku juga. Iya, karena ada beberapa orang juga yang mungkin nggak terlalu nonton acara yang kaget-kaget ini ya, tuh bingung karena kan kalian tuh video cuplikannya banyak yang viral. Ada yang kamu yang viral, ada orang nunjuk dia ya. Iya, nanti ketuker-tuker lagi. Oke, tapi kamu ini sebagai kan lumayan deket tuh ya kan sama Soraya. Setelah dia diberitakan seperti itu gitu ya, kamu sempat kontak-kontaknya Ya nggak? WA lah langsung. Apa katanya? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.